إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, berikutnya adalah acara yang kedua, yaitu penyampaian tetesan-tetesan hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hayat TV yang insyaAllah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir mengajak kita sama-sama untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana di malam Jumat dan di hari Jumat ini sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak membasahkan lidah kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan salah satu manfaat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pasti dikabul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pepatah mengatakan, yakni ulama mengatakan, adimis salat ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Adimis salat ala nabi Muhammadin, dawamkanlah, yakni basahkanlah lidah kita, langgengkanlah lidah kita untuk selalu bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqabuluha hatman, salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqabuluha hatman bighairi taraddi, tanpa adanya penolakan. Allah tidak menolak salawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita di antara diterima dan tidak diterima. Salat kita belum tentu diterima oleh Allah. Sedekah kita belum tentu diterima oleh Allah. Puasa kita belum tentu diterima oleh Allah. Zakat kita, haji kita dan amal-amal lain sebagainya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala, di antara diterima dan ditolak. Illa salat ala nabi Muhammadin, kecuali bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada pemirsa Hayat TV yang menonton daripada acara ini Cahaya Kalbu, mulai sekarang biasakanlah lidah kita, basahkanlah lidah kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan agenda salawat ini, yakni jadikan agenda. Sehari misalkan kita salawat kepada Rasul 100 enggak apa-apa. Tapi istiqamah sehari 100. Atau sehari 50 salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan agenda kita itu, tujuan kita ada sehari ini tidak lepas, ya, ini tidak lepas daripada mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji.
كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تاتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nah, oleh karena itu, yakni salawat adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena di dalam salawat tersebut adalah kita dengan tujuan mendekatkan diri dan mengenalkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada kalangan ulama mereka mengarang salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'alluma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura tadhkiran naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Thumma amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan yaitu pemirsa Hayat TV yang insyaallah dengan tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita
lebih bisa mengenalkan kita kepada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan lebih bisa kita untuk mengamalkan daripada kandungannya apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada makhluk yang paling agung di muka bumi ini, makhluk yang paling mulia sejagat raya, makhluk yang tiada tandingannya keindahannya, makhluk yang makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah kekasih kita, orang yang telah mencintai kita lebih dulu sebelum kita mencintai beliau, yaitu Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sangat mencintai kita. Sampai-sampai An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadisnya beliau berkata yang maknanya lau syaka, yang maknanya apabila umatku terkena satu duri di dalam kakinya dan dia merasa kesakitan pada duri tersebut, kata Nabi, la ajidu alamaha fi qalbi. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya rasa sakit keinjak duri tersebut itu dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking mencintai kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kudu banyak bersyukur kepada Allah dan kepada Rasulullah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan cara kita mempelajari, mengenal daripada ajaran atau syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu bentuk pada kesempatan yang kepedulian bahagia ini, kita kedatangan bintang tamu nih. Rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa ini telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengabdikan momen-momen yang mana momen-momen tersebut bersejarah dan sangat banyak manfaat yang kita bisa dapatkan daripada hikmah tersebut. Salah satunya adalah hikmahnya Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang telah dibacakan tadi oleh Akhinal Mahbub Santri As-Sa'adat saudara Giovanni. Tadi disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, innahu was-sami'ul basir. Sami'ul alim, sami'ul basir. Yang mana artinya Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Di sini subhanallah. Nama panggilan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Ada Yasin. Nama termasuk Yasin termasuk daripada nama panggilan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Yasin, ada Taha, ada Al-Mustafa, ada Al-Mukhtar dan lain sebagainya. Di dalam kitab ada Dalailul Khairat itu disebutkan. Di sini di kejadian yang sangat penting yang mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana
nabi-nabi dari Nabi Adam alaihi salatu azkasalam sampai akhir nabi manapun belum ada mereka yang bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di sini dikatakan bi'abdihi. Kalau kita bisa menyadari, yakni ulama berpendapat bahwasanya panggilan yang paling disenangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kata abdun, adalah kata hamba, bi'abdihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihahu min ayatina. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan untuk apa? Di sini tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kejadian-kejadian Isra wal Mi'rajna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan malaikat Jibril alaihi salatu azzasalam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat daripada gunting. Beda antara gunting di dunia dan gunting di akhirat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada gunting besar, yang mana gunting tersebut ini dijelaskan sebesar gunung Uhud. Dan gunting ini menggunting daripada lidah-lidahnya daripada orang-orang di situ. Nabi SAW melihat ada orang itu digunting-gunting, yang mana gunting tersebut sebesar gunung Uhud. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, apa ini kata Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah ya Muhammad, ini adalah sebagian daripada umatmu yang mana mereka itu na'mur bil ma'ruf wa la na'ti wa nanha wa na'ti." Apa artinya? Ini adalah golongannya umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana mereka itu memerintahkan kebaikan. Mereka memerintahkan kebaikan. Mereka memerintahkan salat, mereka memerintahkan zakat, mereka memerintahkan sedekah dan memerintahkan kebaikan lainnya. Wala na'ti, akan tetapi mereka tersebut tidak menjalankan, tidak mengamalkan apa yang mereka perintahkan. Wa nanha wa na'ti. Dan mereka juga melarang daripada apa yang mereka melarang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diharamkan dalam syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melarang minum khamar. Mereka melarang nasallallahu afiyah berzina. Mereka melarang berbohong. Mereka melarang namimah. Mereka melarang riba. Akan tetapi mereka menyampaikan hal tersebut wa na'tih, dan mereka juga melakukan daripada larangan tersebut. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, golongan orang tersebut. Golongan yang mana mereka hanya sebatas omongan dan tidak melakukan apa yang mereka sampaikan. Oleh karena itu di Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan ma la taf'alun, apa-apa yang kamu tidak kerjakan? Kenapa kamu menyampaikan lalu kamu tidak mengamalkan daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan itu adalah golongan yang pertama. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya pribadi, apa-apa yang saya sampaikan dan apa-apa yang semua kebaikan, apa-apa yang kita kerjakan,
Yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik dan hidayah, dipermudah untuk mengamalkan dari apa-apa yang kita ucapkan. Amin rabbal alamin. Yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat daripada palu yang besar. Dan di situ subhanallah, palu tersebut menyiksa daripada pala-pala orang, kepala-kepala disiksa tuh. Ketika Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj melihat itu, ada palu besar menyiksa daripada pala tersebut, dihancurkan palanya dengan palu tersebut, dihancurkan. Pertama, ya, kita kejedot aja, pala kita nih kejedot atau ketimpuk daripada batu, sudah pusing atau sudah sakit kepala kita. Apalagi ini kita tidak bisa bayangkan pala kita dihancurkan dengan palu. Belum hancur, dihancurkan lagi sampai hancur. Belum hancur, dihancurkan lagi sampai hancur. Sudah hancur, dibentuk semula seperti sedia kala, seperti bentuk awal. Dihancurkan lagi sampai hancur. Sudah hancur, dibentuk lagi seperti sedia kala, seperti pala. Nah, Nabi SAW merasa jijik. Apa ini wahai Jibril alaihi salatu wassalam? Lalu malaikat Jibril menjawab, mereka adalah hum alladzina tatasaqaluna ru'usahum anis salah. Mereka adalah orang yang palanya itu berat ketika menjalankan sholat 5 waktu. Jadi pala mereka apabila mereka dikumandangkan azan, pala mereka ini sangat berat, susah untuk diajak sholat. Oleh karena itu, terjadinya Isra wal Mi'raj, Nabi SAW, hadiah dari Allah itu adalah sholat. Sholat 5 waktu. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan kepada pemirsa Hayat TV untuk menjalankan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Coba kita bayangkan ya. Kita sehari semalam hanya 24 jam. Betul 24 jam? Betul? 24 jam. Subhanallah, kita diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ambillah daripada waktu tersebut, misalkan zuhur. Zuhur paling lama berapa menit? 5, kalau misalkan kayak model-model kayak kita, ya mungkin zuhur 5 menit lah. Zuhur 5 menit, asar juga 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. Jadi 20 menit. Jadi maksimal, ini anggaplah sholat 5 waktu itu hanya setengah jam, 30 menit. Selebihnya berapa menit? 23 jam, 23 setengah jam. 23 setengah jam selebihnya waktu kita. Dengan kita menjalankan sholat ini, membetulkan sholat kita ini, yang 5 ini, yang hanya setengah jam, insya Allah, Allah perbaiki semua urusan kita dari 23 setengah jam tersebut. Nah, oleh karena itu, jangan sampai pala kita ini termasuk orang yang tatasaqaluna ru'usahum anis salat. Jangan sampai pala kita ini termasuk orang yang berat daripada menjalankan sholat yang 5 waktu. Nah, oleh karena itu, saya menganjurkan apabila urusan Anda ingin dimudahkan, semua hajat ingin dikabulkan, hendaknya kalian membenarkan sholat kalian. Kejadian yang ketiga adalah, sebelum saya melanjutkan kejadian yang ketiga, kita ajak bersalat kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk merefresh sebentar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi
وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang ketiga adalah singkat ceritanya, yaitu kejadiannya Masyiatah ibnati Fir'aun, tukang sisirnya anak-anaknya Fir'aun. Jadi ketika itu tukang sisirnya, Masyiatahnya ini bukan namanya Masyiatah. Masyiatah itu tukang sisir. Yang kejadian ketiga itu ada namanya Masyiatah ibnati Fir'aun, tukang sisirnya anak-anak Fir'aun. Jadi ketika itu ketika Masyiatah sedang menyisir daripada anak-anak Fir'aun, itu sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, Masyiatah berkata, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masyiatah berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang mana kita kenal sejarah Fir'aun, dia adalah termasuk orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, di dalam dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka ini Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dan ketika itu mendengar daripada perkataan Masyiatah ini, tukang sisir ini, anaknya kaget. Apa? Tiada Tuhan selain Allah? Kamu tidak mengakui bahwasanya ayah saya adalah Tuhanmu? Kata Masyiatah, kata anak Fir'aun tersebut. Lalu apa kata Masyiatah? Masyiatah tidak gentar dan tidak takut menjawab dari pertanyaan ini. Saking keimanan Masyiatah ini kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Tuhan saya dan Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu adalah Allah, kata Masyiatah. Tuhan saya dan Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu adalah Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wal Azamatuh. Mendengar hal ini, oh gitu ya, akan saya adukan kepada ayah saya, kata anak-anaknya Fir'aun. Lalu diadukan kepada ayahnya bahwasanya Masyiatah ini meyakinkan bahwasanya Tuhannya dia adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui bahwasanya Fir'aun itu Tuhannya. Singkat cerita, Masyiatah ini disuruh murtad, disuruh pindah daripada agamanya, dipaksa oleh Fir'aun. Ya Masyiatah, murtadlah engkau, pindahlah engkau ke ajaranku, kata Fir'aun. Lalu Masyiatah dengan keimanan yang kuat, dia mengatakan, La, kata Tuhanku Allah, kata Masyiatah. Lalu Fir'aun sangkal mendengar hal ini, kesal mendengar hal ini, lalu disiapkanlah panci yang besar dengan air yang mendidih di situ. Panci yang besar dengan air yang mendidih di situ. Lalu untuk apa Fir'aun menyiapkan daripada panci tersebut? Untuk memasukkan semua keluarganya ke dalam panci yang panas di air mendidih tersebut. Lalu satu-satu keluarga Masyiatah ini dimasukkan ke dalam panci tersebut. Yang pertama suaminya, lalu anak-anaknya, dan yang terakhir Masyiatah dengan anak bayi yang digendongnya dia. Tatkala Masyiatah ini ingin dimasukkan ke dalam panci yang panas tersebut, lalu Masyiatah berkata dalam hati, dalam hatinya tuh,
ada merasa iba terhadap anaknya ini yang masih kecil, yang masih bayi. Ada sedikit merasa iba. Bukan ragu ya, Anda merasa iba terhadap anaknya ini masih kecil. Yang masih ngempeng, yang masih menyusui. Lalu subhanallah, ketika terlintas di dalam hatinya ini iba terhadap anak yang kecil, anak yang masih bayi ini yang belum berumur sampai 1 tahun, maka anak ini melepaskan susunya. Lalu anak ini berkata, "Ya ummah, udkhuli wala tataqa'asi." Wahai ibuku, masuklah ke dalam wajan yang panas tersebut. Jangan kamu ragu, jangan kamu iba kepada aku. Subhanallah, karena mendengar daripada kenyataan anak bayi yang bisa ngomong tersebut, karena Allah mengizinkan, lalu masyidah tersebut loncat ke dalam wajan yang di air panas mendidih tersebut. Dan subhanallah, Allah langsung cabut daripada nawa masyidah tersebut. Yaitu kejadian yang ketiga, Nabi SAW mencium bau harum, wangi-wangian harum. Ternyata wangian-wangian harum tersebut daripada masyiatahnya ibnati Fir'aun, tukang sisirnya anak-anak Fir'aun, yang mana mereka itu memiliki keyakinan, keimanan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kejadian yang pertama, intisarinya yang pertama, jangan sampai kita mengatakan lima taqulu nama la taf'alun. Jangan sampai kita menganjurkan orang tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita anjurkan. Yang pertama, dan yang kedua, jangan sampai pala kita nih tatathaqaluna ra'usahum anus salah. Jangan sampai pala kita nih berat ketika melakukan salat 5 waktu. Kepala kita jangan sampai kita berat melakukan salat 5 waktu. Nah, yang ketiga adalah kejadian masyiatah Rasulullah SAW mencium bau harum tatkala Isra wal Mi'raj. Tahu-tahunya itu adalah masyiatahnya ibnati Fir'aun, tukang sisir Fir'aun, dengan berkat keberkahan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga ditambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengkaji daripada sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengamalkan daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doa al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul an Allah yaghfirudz dzunub wa an Allah yastur uyub wa an Allah yashful kurub bi jahin nabi wa bi alin nabi wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, ulun mohon ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib iman, wajib